Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat malam semua. Sekarang kita lagi ada di Kuwu dan ini lagi beli mie lidi. Kita kesini mau main ke rumah mertua. Nah, sampai di rumah ternyata dibeliin gohyong juga sama mama mertua. Wow. Ini lumayan enak dan lihat deh cabenya, bikin makin mantul. Selamat pagi. Ini kita baru banget bangun tidur dan belum ada yang mandi, tapi mendingan sarapan dulu nggak sih? Dan ini kita mau sarapan nasi pecel sama gorengan. Kalau di tempatku orang-orang sukanya sarapan pecel ya teman-teman, apalagi yang dibungkus daun pisang begini atau pakai daun jati. Rasanya jadi tambah mantep banget. 2,000 years later. Selamat sore teman-temanku semuanya. Terima kasih yang masih stay di videoku sekarang ini. Dan ini kita udah perjalanan pulang dari rumah mertua, tapi sebelum itu kita mau ngajakin kalian ke tempat wisata Bledug Kuwu. Let's go. Nah, di sini nanti selain ada kawah lumpur, kita juga bisa lihat pembuatan garam grosok loh guys. Dan ini merupakan suatu keunikan tersendiri karena Kabupaten Grobogan ini sangat jauh dari laut. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana dulu, tonton videoku sampai habis ya. Nah, ini di parkirannya. Di sini juga ada penyewaan payung ya, teman-teman. Jadi kalau kalian kesini siang-siang biar gak terlalu kepanasan. Terus ada beberapa gazebo juga dan kanan kiri ada warung jualan makanan es degan atau kelapa. Gak jauh dari parkiran, kita udah bisa langsung lihat lahan tandus di sini. Tempatnya lumayan luas dan karena ini udah sore hari, makanya banyak anak-anak main di sini. Ini pada main layangan dan kadang juga ada yang main motor-motoran di dalam kawasan ini. Oke, jadi kita masih harus jalan lagi ke tengah karena posisi ledukan lumpurnya itu ada di tengah kawasan. Tapi baru nyampe sini aja bau belerangnya udah kecium nusuk ke hidung ya teman-teman. Ini buat orang-orang yang nggak tahan bau-bauan bisa puyeng pala ya. Untungnya aku udah biasalah. Dan ini kita dikasih jalanan batako gini. Jadi kalau pas musim hujan nggak becek karena ini bener-bener lahan tanah tandus ya teman-teman. Nggak ada rumput atau pohon-pohonan. Di seberang ada pohon sih, tapi itu jauh. Yes. Nah, ini dia contoh pembuatan garamnya. Yang di wadah ini garam yang udah jadi dan yang di bawah itu air garam yang masih proses penjemuran ya teman-teman. Jadi harus kena panas dulu biar bisa mengkristal. Wow. Dan di sini ada beberapa spot pembuatan garamnya. Di dalam kawasan wisata ini tentunya ada beberapa pedagang garam dan hasil olahan air garam lainnya. Dan ini dia bledugnya udah mulai kelihatan. Jadi dia lumpur yang meletup-letup gitu dibarengin dengan asap putih. Nah, letupan ini biasanya terjadi setiap 2 menit. Dan letupannya berlangsung selama 2 hingga 3 menit dengan diameter sekitar 650 meter. Wow. Selain uyah grosok atau garam kasar, di sini juga menyediakan lumpur belerang. Katanya ini bagus buat kulit berjerawat dan kulit gatal-gatal. Terus ada bleng atau boraks, biasanya dipakai untuk bahan pengenyal atau pengembang adonan. Di sini jual air garam murni juga, khasiatnya kurang lebih sama yaitu untuk mengobati masalah kulit yang gatal.
Wow. Ini aku mau beli uyah grosok buat masak sama lumpur belerang buat masker muka. Siapa tahu abis maskeran belerang bisa jadi mirip Mikha Tambayong. Untuk harga beberapa produk ini cukup wajar, antara 5.000 sampai 15.000. Terus ada harga paket juga biar lebih murah. Bledug Kuwu yang berada di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, boleh dikatakan merupakan sebuah objek wisata yang berbasis legenda dan sains. Dari sudut pandang legenda yang diceritakan secara turun-temurun, disebutkan bahwa Bledug Kuwu terjadi karena adanya lubang yang menghubungkan tempat itu dengan Laut Selatan. Konon lubang itu adalah jalan pulang Jaka Linglung, putra dari Prabu Ajisaka yang berwujud ular raksasa dari Laut Selatan, menuju kerajaan Medang Kamulan. Setelah berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang telah berubah wujud menjadi buaya putih di Laut Selatan. Wow. Jaka Linglung yang berwujud ular raksasa itu melakukan perjalanan bawah tanah sehingga diyakini ada hubungan bawah tanah antara Laut Selatan dan Bledug Kuwu. Wow. Sementara dari kacamata sains, gunung lumpur Bledug Kuwu terbentuk karena ada rekahan dan tekanan dari dalam bumi yang membawa lumpur, mineral, dan gas ke atas permukaan tanah. Sedangkan garam dari tempat ini berasal dari air laut yang terjebak di batuan. Zaman dahulu, wilayah Grobogan bahkan Pulau Jawa masih berupa lautan. Sebelum abad ke-17, Pulau Jawa dengan kawasan lereng Gunung Muria terpisah oleh sebuah selat yang luas dan dalam. Setelah abad itu, selat yang bernama Selat Muria itu semakin dangkal sehingga tidak bisa dilalui kapal. Oh my God. Pada saat itulah, Bledug Kuwu diinterpretasikan sebagai garis pantai dari Selat Muria. Selain itu, ada seorang peneliti pada tahun 1940 mengasumsikan bahwa air garam yang ada di Bledug Kuwu itu berasal dari adanya air laut dari Selat Muria yang terperangkap dalam tanah, yang kemudian menyebar di kawasan Bledug Kuwu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih penjelasan tentang terjadinya Bledug Kuwu dari segi legenda dan sains. Gimana menurut teman-teman? Menarik ya? Dan ada sedikit tambahan info juga nih buat teman-teman. Jadi selain di Bledug Kuwu, ada satu desa unik lagi di Grobogan yang terkenal dengan pembuatan garamnya, yaitu di Desa Jono, Kecamatan Tawangharjo. Wow. Yang menjadi pembeda yaitu dari hasil air asin yang didapatkan. Kalau garam Bledug Kuwu berasal dari letupan lumpur, sedangkan di Desa Jono berasal dari beberapa titik sumber mata air asin di satu lokasi itu, hingga akhirnya dibuatkan sumur sebagai wadah. Nah, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu sedikit penjelasan tentang Bledug Kuwu dan keunikan Kabupaten Grobogan sebagai penghasil garam walaupun jauh dari laut. Semoga kalian suka dengan video ini dan kita sama-sama belajar. Oke deh, kita akhiri video ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kita pulang dulu. Kita bikin romantis.